Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan inovasi produk bisnis skincare. Kelompok kami terdiri dari Safira Audrey, Alda Ardelia, saya sendiri Mutiara Yulita, dan Sinta Julia. Perkenalkan, nama saya Safira Audrey dan saya akan membacakan yang pertama, yaitu abstrak. Skincare merupakan produk perawatan kulit yang memiliki berbagai macam tujuan, mulai dari menenangkan, memulihkan, memperbaiki, hingga melindungi kulit kita. Pada bisnis ini membuat banyak jenis skincare, mulai dari facial wash, toner, serum, moisturizer, face mask, hingga eye cream. Pada produk ini menggunakan bahan-bahan terbaik seperti niacinamide, retinol, dan AHA/BHA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah inovasi produk bisnis skincare ini dapat berkembang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan peneliti merupakan instrumen kunci. Deskripsi usaha. Bisnis yang kami dirikan bergerak dalam bidang kecantikan, yaitu membuat brand skincare. Skincare yang akan kami jual merupakan skincare yang aman dan tentunya tidak mengandung ingredient yang merusak kulit seperti alkohol, paraben, fragrance, taulen, dan lain-lain. Kami akan membuat banyak jenis skincare sesuai dengan kebutuhan kulit. Kajian ekosistem bisnis. Yang pertama yaitu kajian industri Bargaining Power of Supplier. Kami akan mendirikan brand ini dengan mempercayai PT Nus Herbalindo yang merupakan perusahaan jasa pembuatan skincare dengan brand sendiri dan usaha perusahaan ternama di Indonesia. Yang kedua, Bargaining Power of Buyer. Ada beberapa hal yang pastinya menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli sebuah produk, misalnya harga, keuntungan yang ditawarkan, dan kepopulerannya. Jika produk tidak populer, tentu konsumen enggan membeli karena dirasa kurang terpercaya. Namun, tidak disangkal jika harga juga sangat menentukan keputusan konsumen. Yang ketiga, threat of substitusi. Saat ini sudah banyak konsumen yang pintar memilih produk skincare dengan melihat ingredient dalam produk skincare terlebih dahulu, karena tidak semua orang akan cocok dengan kandungan yang ada pada skincare, meskipun kandungannya yang dipilih sudah aman dari BPOM. Oleh karena itu, kami akan memberikan solusi bagi konsumen untuk yang memiliki kulit kusam dan tidak cocok dengan kandungan niacinamide. Terdapat pengganti produk lain yang mencerahkan namun menggunakan kandungan seperti alpha-arbutin. Yang keempat, threat of new entrants. Ancaman pendatang baru pada jenis produk ini sekarang tergolong medium to high. Hal ini dikarenakan kenaikan jumlah industri kosmetik naik sebesar 20,6%. Yang kelima, competitive rivalry with the industry. Pada bagian ini akan sangat penting untuk bisnis terus melakukan inovasi di berbagai jenis kosmetik, seperti dapat mengembangkan tidak hanya mengembangkan skincare untuk bagian kulit yang terlihat, namun juga dapat mengembangkan dengan skincare untuk bagian dalam tubuh seperti untuk mendetoks racun di tubuh. Kedua, kajian lingkungan eksternal. Terdapat analisis pastel. Yang pertama dari segi politik, yaitu dalam mendirikan suatu usaha tentunya kita harus menentukan undang-undang hukum, harus mematuhi undang-undang hukum tentang perizinan, surat izin perdagangan, dan juga perpajakan. Untuk bisnis skincare, saya perlu memiliki sertifikat dari BPOM, OSHAS, GMP, Halal MUI untuk mendapatkan SIUP. Yang kedua, aspek ekonomi, yaitu adanya perbedaan tingkat pendapatan dan pengeluaran sehingga perlu memprioritaskan sasaran pasar untuk produk kita sehingga dapat menentukan harga yang sesuai. Dari segi sosial, seperti yang kita ketahui bahwa satu daerah dengan daerah lainnya tentu memiliki perbedaan budaya dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakatnya. Dari segi teknologi, di era sekarang, perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman, turut mengubah cara dalam memproduksi dan memasarkan produk kami. Dari sisi ekologi, lokasi produksi yang terletak di daerah Jakarta Utara, tepatnya pada PT Nus Herbalindo, yang telah terbukti berhasil menghasilkan brand-brand skincare lokal ternama seperti Something dan lain-lain. Yang terakhir yaitu paten. Dari segi legalitas ini berbeda dengan kebijakan pemerintah yang mana lebih mengarah kepada aturan hukum baku, yakni melakukan standaritas kosmetik oleh
BPOM. Selain itu, proses produksinya juga melalui good manufacturing practice. Baik, saya Sinta Juli Agnes. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kami akan membangun bisnis yang bergerak di bidang kecantikan, yaitu membuat produk skincare. Alasan kami membuat produk ini karena kami saat ini sedang berjuang untuk memiliki kulit sehat atau glow up, sehingga kami memutuskan untuk membuat produk skincare sendiri yang memiliki kandungan terbaik tanpa adanya alkohol, fragrance, serta paraben. Skincare kami ini kami buat juga untuk semua orang agar bisa menciptakan kulit mereka menjadi sehat. Saat ini sudah banyak sekali wanita yang merasakan insecure dengan kulit wajah mereka karena banyak omongan orang-orang yang mengukur standar kecantikan perempuan hanya dilihat dari kulit yang sehat. Hal ini yang membuat kami terdorong untuk membantu membangkitkan mereka semua agar tidak insecure lagi, karena mereka akan memiliki kulit yang sehat secara perlahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengubah mindset seseorang bahwa tidak semua produk menggunakan paraben, alkohol, maupun fragrance. Riset ini perlu dilakukan untuk merubah mindset mereka dan menekankan kepada mereka agar memiliki pemikiran yang luas bahwa tidak semua skincare menggunakan ketiga bahan tersebut. Dan kami akan menekankan bahwa produk skincare yang akan kami luncurkan tidak menggunakan 3 bahan tersebut. Lalu yang kedua, entitas customer. Dengan melihat perusahaan di target pasar kami dapat menjalankan strategi kami dengan lebih efektif. Tentunya jika efektif akan mendatangkan manfaat yang sangat baik. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian. Entitas dan identitas yang dapat kita lihat adalah sikap, sifat, kebiasaan, serta reaksi terhadap lingkungan. Dengan meneliti ini, kita mengetahui target pasar kita lebih baik, atau lebih baik daripada kelompok atau segmen pasar sasaran lainnya. Lalu yang ketiga, apa saja kriteria yang bisa mempengaruhi customer dalam mengambil keputusan ketika ingin membeli produk tersebut? Dengan memahami kriteria yang dapat mempengaruhi customer kami saat membuat keputusan pembelian, kami akan lebih fokus pada kriteria yang diperoleh dari hasil survei kami. Untuk membantu kami memutuskan apakah produk yang kami jual dibeli oleh customer atau tidak. Kami dapat membantu customer kami menyelesaikannya dalam waktu yang lebih singkat. Tujuan kami membuat penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara mengubah mindset customer yang memiliki anggapan bahwa semua produk skincare pasti mengandung bahan alkohol, paraben, serta fragrance. Lalu yang kedua, untuk mengetahui entitas dari target market kita. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kriteria yang dapat mempengaruhi customer dalam mengambil keputusannya ketika ingin membeli produk kita. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat bagi penulis. Disertasi ini dapat melengkapi atau membentuk pengalaman di lingkungan akademik dan non-akademik. Lalu yang kedua, manfaat untuk perusahaan. Makalah ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan dapat melihat apakah perusahaan mereka berjalan dengan lancar atau justru malah rugi. Makalah ini bisa dijadikan gambaran untuk melihat jalannya perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, manfaat bagi keilmuan. Makalah ini dapat digunakan sebagai penambah informasi bagi peneliti. Landasan teori pada makalah ini. Yang pertama, product image. Jika dilihat dari klasifikasi pemakaian brand SJJ Skincare termasuk dalam consumer product dan industrial product. Karena skincare yang kami jual dibeli untuk penggunaan pribadi, namun juga bisa dijual lagi karena kami nantinya juga akan memberi perbedaan harga antara harga customer biasa dengan harga reseller. Pada klasifikasi consumer, produk skincare termasuk dalam convenience product karena skincare kebutuhan yang digunakan setiap hari dan tentunya sering dibeli. Lalu yang kedua, keputusan membeli ada beberapa hal yang pastinya menjadi pertimbangan konsumen sebelum memilih sebuah produk. Misalnya harga, keuntungan yang ditawarkan, dan kepopulerannya. Jika produk tidak populer, tentu konsumen enggan membelinya karena dirasa kurang terpercaya. Namun tidak disangkal jika harga jual yang sangat menentukan keputusan konsumen untuk membeli. Supaya konsumen bisa langsung memilih produk kita, tentunya harus ada hal spesifik yang ditawarkan kepada mereka. Selanjutnya, saya Aldelia Putri akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Kami menggunakan referensi yang pertama dari penelitian Ilfaka Laitulriha dengan kawan-kawan
pada tahun 2001 yang berjudul Analisis Perbandingan Minat Konsumen Remaja Putri pada siswa SMK Pariwisata terhadap produk kosmetik skincare antara produk lokal di Surabaya dengan produk luar negeri, yaitu di Korea. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui minat konsumen remaja putri pada produk skincare lokal dan untuk mengetahui perbandingan minat konsumen terhadap produk kosmetik lokal dan juga produk kosmetik luar negeri. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuantitatif. Kemudian subjek dan objek penelitian yaitu menggunakan sampel berupa purposive sampling, yaitu mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga mampu memperoleh data yang dibutuhkan. Kemudian hasil penelitiannya ini menilaikan bahwa minat konsumen remaja putri terhadap skincare luar negeri lebih banyak dibandingkan skincare lokal. Kemudian untuk temuan dari penelitian ini sendiri, yaitu terdapat beberapa aspek yang dilihat dari responden dalam meminati skincare luar negeri, yaitu seperti bahan baku yang digunakan, promosi, dan juga iklan yang ditampilkan. Kemudian, referensi kedua yang kami gunakan yaitu penelitian dari Firda Rahma Salsabila pada tahun 2001 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Country of Origin terhadap perilaku konsumtif produk skincare. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh country of origin terhadap perilaku konsumtif produk skincare pada penelitian dalam skripsi ini yang di latar belakangnya perilaku konsumtif dari country of origin. Kemudian metode penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas dan juga asumsi klasik. Kemudian subjek dan objek penelitian ini country of origin memiliki pengaruh terhadap variabel perilaku konsumtif yaitu sebesar 11%, sedangkan 89% dijelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak dapat dijelaskan dan juga tidak dalam termasuk dalam penelitian. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa country of origin berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif dengan nilai regresi sebesar 0,538 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001. Temuan dari penelitian ini, jika perilaku konsumtif yang terdapat pada country of origin berpengaruh positif. Selanjutnya, referensi ketiga yang kami gunakan yaitu menggunakan penelitian dari Zona Rozakul Putri Agatha pada tahun 2001 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Online Shop Skincare pada media Instagram terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa Ponorogo. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat penggunaan Instagram pada mahasiswa semester 5 tahun 2001. Metode penelitian ini menggunakan penelitian metode kuantitatif. Dan subjek dan objek penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini, jika konsumtif mahasiswa FUAT tahun 2001 berada pada kategori sedang, yaitu 33 responden dengan presentasi sebesar 66% dan ada pengaruh online shop skincare pada media Instagram terhadap perilaku konsumtif dengan hasil hitung 8,80 dan tabel yaitu 2,02, maka dapat disimpulkan bahwa hitung dan tabel dapat diterima. Temuan dari penelitian ini, jika tingkat penggunaan Instagram mahasiswi FUAT pada tahun 2001 berada pada kategori sedang yaitu 39 responden dengan presentasi 78%. Kemudian referensi yang kami gunakan yaitu referensi dari penelitian Hilda Maulidia Rahma pada tahun 2001 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Online Customer Review, Celebrity Endorse, dan juga Brand Image terhadap keputusan pembelian produk skincare MS Glow terhadap pelanggan MS Glow Estetik Klinik Malang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh harga minyak di dunia dan juga nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui mediasi inflasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori dan pendekatan kuantitatif. Subjek dan objek penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner dan wawancara untuk menyelesaikan masalah penelitian ini dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas,
uji multikolineritas, uji heteroskedasitas, uji regresi linear ganda, uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel online customer review, celebrity endorse, dan brand image mempengaruhi keputusan pembelian secara simultan. Secara parsial variabel, online customer review mempengaruhi keputusan pembelian, sedangkan celebrity endorse dan brand image secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Selanjutnya, referensi terakhir yang kami gunakan yaitu referensi dari Via Alia Nandasari dan Amas Suyanto pada tahun 2001 yang melakukan penelitian dengan judul pengaruh brand image, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk skincare Korea melalui beauty vlogger. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang kesadaran masyarakat terhadap merek sebuah produk dan untuk mengetahui tentang kesadaran masyarakat terhadap kualitas suatu produk. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Subjek dan objek penelitian ini yaitu untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Penelitian ini membuktikan bahwa tabel nilai R Square Beauty Vlogger memiliki nilai 0,357 dan keputusan pembelian sebesar 0,544. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat variabel beauty vlogger dan keputusan pembelian yang menjadi faktor paling berpengaruh dalam penelitian ini agar dapat meningkatkan minat untuk menggunakan produk skincare Korea dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melihat kebutuhan konsumen melalui variabel tersebut. Kemudian dari penelitian ini ditemukan bahwa PET coefficient dapat berpengaruh positif dan signifikan antara beauty vlogger terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya pada slide ini yaitu desain penelitian. Desain penelitian adalah kerangka acuan yang dibuat untuk riset pasar. Poin-poin dalam desain penelitian dirinci dalam rencana penelitian sebagai informasi yang berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti. Penelitian yang kami gunakan yaitu pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengembangan inovasi pada skincare. Sumber data, sumber penelitian yang kami gunakan menggunakan penelitian dengan data primer karena kami ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai pemasaran digital yang digunakan oleh perusahaan serta melihat cara perusahaan berinovasi untuk mencapai hasil yang memuaskan dan menguntungkan. Selain itu juga kami melihat kinerja perusahaan dengan menggunakan sumber penelitian. Data primer kita dapat mengetahui sejauh mana pentingnya penggunaan digital marketing untuk perusahaan tersebut. Kemudian untuk metode pengumpulan data, dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dan peneliti merupakan instrumen kunci. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengacu pada data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori. Penelitian kualitatif juga dapat dikatakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode validasi data. Penilaian validalitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif telah memiliki standar baku yang mengacu pada pengujian isi dan kegunaan alat ukur yang dipakai untuk memperoleh data temuannya. Namun, pada penelitian kualitatif, kedua aspek penilaian ini masih menjadi isu yang dipertanyakan, terutama ketika mempertanyakan keilmiahan temuan-temuan metode tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, validitas tidak memiliki konotasi yang sama dengan penelitian kualitatif. Tidak pula sejajar dengan reliabilitas yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respon. Ataupun generalisasi yang berarti validitas
eksternal atau hasil penelitian yang dapat diterapkan pada setting, orang, atau sampel yang baru. Dalam penelitian kualitatif mengenai generalisasi dan reliabilitas kualitatif, Creswell. Untuk subjek penelitian merupakan kunci dari data atau sumber dalam memperoleh data riset. Bagi peneliti, hal tersebut dapat mengetahui informasi yang penting untuk memberikan peneliti data riset. Subjek dari penelitian ini nantinya akan menggunakan informan dari konsumen yang ada pada skincare ini. Kriteria dari informan tersebut merupakan orang-orang yang telah melakukan pembelian terhadap skincare kami, khususnya pada pengguna skincare lokal. Subjek pada penelitian ini menggunakan informan yang berasal dari konsumen beberapa skincare lokal. Informasi ini akan diambil dengan melakukan wawancara. Peneliti memiliki beberapa informan yang akan digunakan dalam penelitian. Dengan begitu akan sangat membantu peneliti dalam menggali informasi. Kemudian metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Hal ini dikarenakan pada penelitian kualitatif semakin mendalam, teliti, dan tergali suatu data yang didapatkan, maka akan semakin tinggi kualitas penelitian tersebut. Untuk teknik pengolahan data dan analisis data, terdapat 3 tahap pengolahan dan analisis data. Yang pertama yaitu tahap reduksi data. Pada tahap ini, data akan disederhanakan agar sesuai dengan kebutuhan. Data yang sangat banyak akan menyulitkan peneliti untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Yang kedua yaitu tahap display data. Setelah menghilangkan data yang tidak relevan, maka tahapan selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih rapi dan sistematis, sehingga informasi akan lebih mudah untuk didapatkan. Yang ketiga yaitu tahap verifikasi data. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, yaitu merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk yang lebih rapi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.